Banyak banget yang pengen kerja ke Jepang tapi takut menggunakan visa Tokutegino karena khawatir dipulangkan seperti visa magang. Apakah benar begitu? Apa ada perbedaan peraturan di antara keduanya? Oke, sebelum itu perkenalkan dulu, aku Mugni dan ini Aku Tia. kita berdua sedang bekerja di Jepang dengan visa Tokutegino. Dan di video kali ini kita bakal jelasin apakah visa Tokutegino itu bisa dipulangkan seperti visa magang. Dideportasi? Ya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas dan tonton sampai akhir biar kalian ngerti dan gak salah paham. Kita bakal mulai apa itu visa magang. Tujuan visa magang itu dibuat untuk pelatihan kerja, guys, bukan untuk kerja. Banyak banget yang salah paham. Kayak ya magang juga sama aja kerja. Enggak, magang itu ya pelatihan kerja gitu, bukan kerja. Nah, biasanya kontraknya 1-3 tahun, bisa juga diperpanjang sampai 5 tahun. Itu juga ada persyaratan khususnya, guys. Jadi gitu. nggak boleh yang langsung kayak minta perpanjang gitu, enggak ya? Nggak ada persyaratannya, benar. Banyak aturan ketat dan rentan di deportasi. Karena kayak melanggar aturan-aturan yang tidak bisa ditoleransi itu langsung dideportasi atau dipulangkan ke negaranya kalau magang ya, guys ya. Kesalahan fatal berarti Betul. ya masuknya. Nah, itu penjelasan singkat dari visa magang. Lanjut ke visa TG nih. Penjelasan visa TG, apa sih visa TG itu? Coba Tia. Jadi, visa Tokutegino adalah visa yang harus menggunakan sertifikat bahasa dan sertifikat keahlian atau SSW. Tujuan utama dibuatnya visa Tokutegino ini untuk bekerja secara resmi di Jepang. Ini juga bisa diperpanjang atau bahkan PR. PR itu kayak permanen visa gitu Permanent loh. residence. Iya, betul, permanen resident. Oh ya, tapi ada syaratnya kalau mau permanen itu. Banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Betul banget. Pokoknya nambah persyaratan yang lebih lagi karena ini kan permanen visa gitu untuk tinggal yang lebih lama lagi. Di visa Tokutegino ini peraturannya tidak terlalu ketat seperti di magang dalam beberapa aspek. Lalu, apakah visa Tokutegino bisa dipulangkan seperti visa magang? Nah, ini yang banyak teman-teman tanyain gitu. Apakah dipulangkan ataukah bisa pindah perusahaan atau gimana? Sebelum itu kita masuk dulu ke visa magang nih ya. Visa magang itu ada kasusnya, guys. Itu sampai dipulangkan atau dideportasi gara-gara dia mencuri uang teman sekamarnya, guys. Karena dia mencuri, terus si temennya juga karena udah berkali-kali mungkin ngerasa kayak kehilangan, si temennya melaporkan ke atasan. Ini uang aku hilangan terus, kenapa gini-gini. Ternyata diselidiki teman sekamarnya itu mengambil uang temannya, guys, sesama orang Indonesia gitu. Nah, makanya ketahuan dari situ si orang Indonesia yang satunya itu dipulangkan karena dia memakai visa magang. Nah, itu tuh termasuk pelanggaran yang lumayan agak fatal ya, guys ya. Apalagi untuk visa magang, dia kan kesini untuk pelatihan kerja gitu. Nah, atasannya juga langsung kayak nggak mau lah aku karyawan yang kayak gini atau yang mencuri kan. Pencuri Ya, ibaratnya ya. memperkerjakan pencuri itu dia nggak mau, makanya dia dipulangkan gitu, guys. Nggak ada pilihan lain karena dia magang gitu. Iya. Untuk di tahun sekarang, guys. Ini peraturan di tahun 2025 pas video ini diambil. Katanya nih, guys, ada lagi di peraturan baru di tahun 2026 ke 2027 atau ke sana. Katanya pemerintah Jepang bakal melonggarkan visa magang ini agar bisa pindah ke perusahaan lain. Contohnya kayak perusahaannya bangkrut, dia bakal bisa pindah ke perusahaan lain gitu. Yang kasus-kasus yang kayak gini. Berarti kayak ditanganin langsung sama pemerintah ya, Iya, kalau kayak gitu. karena banyak kasus-kasusnya, apalagi kayak terjadi kekerasan karena bekerjanya kurang baik atau bahasa Jepangnya kurang, dia niaya oleh atasannya gitu. Banyak kejadian-kejadian khususnya di visa magang ini sendiri, guys, karena dia nggak punya pilihan untuk pindah perusahaan atau gimana gitu, nggak ada. Bisanya kalau nggak bertahan pulang gitu, cuman ada pilihan dua. Nah, karena banyak kasus-kasus ini, pemerintah akhirnya menyadari kasus itu, guys. Ini tadi kan kasus visa magang yang kalau nggak bertahan dipulangkan. Nah, balik lagi ke visa Tokutegino. Jadi kalau di visa Tokutegino itu mereka lebih fleksibel. Semisal ada perusahaan yang bangkrut, Iya. kita tuh bisa pindah ke perusahaan yang lain asalkan di bidang yang sama. Iya, Ya. betul. Terus kalau di visa Tokutegino ini kita tidak perlu pulang selama visanya itu masih berlaku sampai masa aktifnya gitu, dan syaratnya juga harus dipenuhi. Nah, sekarang penyebab visa TG bisa dipulangkan itu apa sih gitu? Wow, Nah, ternyata ini- ada ya ini penyebabnya ada juga. penyebab-penyebab yang kayak nggak bisa ditoleransi gitu, kayak Sama. Udah kamu tuh udah nggak boleh di Jepang, kamu tuh pulang. yang pertama pelanggaran hukum, Wah, itu contohnya kayak gimana sih kalau pelanggaran hukum? kejahatan kayak overstay, Wah. kerja di luar izin visa gitu. Iya sih, kalau kayak gitu ya kan nggak boleh ya. Kalau first kan ibarat kayak ilegal. Kamu ilegal gitu.
Ya. bakal di blacklist. Yang kedua, tidak bisa memperbarui kontrak atau gagal memperbarui kontrak kerja. Maksudnya gimana tuh kalau kayak gitu? Karena dia gagal memenuhi syarat visanya, jadi gagal memperbarui perpanjang visanya, jadi ya harus pulang. gitu, terpaksa berarti Iya. ya kayak gitu. Gitu. Tidak ada perusahaan yang mau menerima dia jadi pekerja di Jepang. Itu ada beberapa faktor kemungkinan mungkin di Iya. dia ya berarti Mungkin karena dia bersikap yang kurang baik atau kayak kerjanya kurang juga, bahasanya kurang juga, sampai perusahaan manapun nggak mau menerima dia gitu. Ada kasus kayak gitu. Kasian banget ya. Terus yang terakhir itu sakit parah atau tidak bisa bekerja dengan normal gitu. Contohnya kayak ya amit-amit kayak patah ini gitu, Oh kan atau ada tuh patah banyak kan itu. beritanya Iya. ya yang sampai dipulangkan, yang di sini sampai kurus kering masuk rumah Iya. sakit, gak ada yang ngurusin juga kan, sampai dia dipulangkan, dari pihak keluarga juga minta dia pulang aja, sampai ya kayak gitu mah kasihan sih. Iya, dipulangin aja sebenarnya. Iya. Terus kalau kayak gitu ada nggak sih kayak cara biar kita aman dan stabil Iya. pakai visa Tokutegino gitu? Ya, pasti kalian juga kayak kepikiran harus Iyalah. gimana kan. Nah, yang pertama kalian harus pilih perusahaan yang stabil atau baik reputasinya guys. Karena di sini adalah poin yang paling utama. Itu tempat itu yang harus kalian pilih bener-bener perusahaannya oke atau reputasinya oke. Lihat dari internet dan Penting lain-lain sih, gitu. Iya. penting Yang sih. pertama itu perlu banget karena di sini aja udah nggak baik, semuanya bisa hancur guys. Iya, dari awal ya kalau berarti. Betul. Nah, yang kedua, jangan melanggar aturan visa atau bekerja di tempat yang tidak seharusnya gitu. Kalian nggak boleh kalau semisal visanya di pertanian, kerjanya di pabrik gitu kan, Di restoran gitu. nggak masuk gitu. Makanya bisa dipulangkan gitu guys. Melenceng ya. Ceng. Nah, yang ketiga, pelajari skill baru agar bisa pindah ke perusahaan atau di bidang yang lain gitu. Oh, jadi kita juga jangan kayak misalkan kita udah bosen nih di satu kerjaan, jadi jangan ambil jalan kabur ya. Iya. Jadi ambil jalannya yang benar. Betul. Kayak biar kita menaati peraturan di sini juga, jadi Iya. biar sama-sama enak, jadi kooperatif juga gitu loh. Iya. Oh gitu. Kalau mau pindah bidang ya harus ujian lah. Ada ujiannya. Semuanya ada aturannya guys. Nggak ada yang kayak aku pengennya gini, nggak ada. Semuanya ada aturannya gitu. Nah, yang terakhir, belajar bahasa Jepang agar lebih mudah mendapatkan pekerjaan di Jepang. Nah, ini penting banget sih bahasa ya. Kalaupun kita kerja di Jepang tapi kita nggak bisa bahasa Jepang, ya percuma nggak sih kayak Iya, kita bakal kesusahan di kerjaan juga kan? Iya, banyak banget kasus-kasus yang kalian pernah lihat kan, kayak dianiaya, dipukuli. Pembulian sih sini. Iya, mungkin ya guys ya. Salah satu faktor besarnya itu dari bahasa Jepangnya Bahasa sih. menurutku ya. Iya. Karena misal disuruh kerja ini dia nggak ngerti-ngerti, disuruh ini nggak ngerti-ngerti, ibaratnya kalian nggak kepake walaupun kalian kerja di sini, ibaratnya nggak ada kalian juga udah nggak perlu. Iya, nggak apa-apa gitu, sini mah aman-aman aja gitu kan. Nah, apakah visa TG atau visa Tokutegino itu bisa dipulangkan seperti visa magang? Jawabannya iya bisa, tetapi tidak seketat visa magang guys. Karena di sini visa Tokutegino itu kan dia kesini buat kerja, beda lagi. Nah, kalian bisa pindah perusahaan dengan fleksibel untuk Tokutegino. Nah, buat kalian yang pengen kerja ke Jepang, coba patuhi semua aturannya dan pahami agar kalian bisa kerja di Jepang secara lancar guys. Khususnya di bahasa Jepang, kalian harus lebih diperdalam lagi guys. Nah, visa TG itu lebih aman ketimbang visa magang asalkan kalian patuhi semua peraturan dan persyaratannya guys. Dan risiko dipulangkan juga kecil untuk visa Tokutegino guys. Kalau kamu ada pertanyaan tentang visa Tokutegino atau visa magang dan visa ke Jepang dan biaya dan lain-lain, coba komen di bawah, kita bakal balesin komen kalian. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar terus berkembang, komen and share, And like. dan nantikan video kami selanjutnya. Bye bye. Ja, Mata mata ne. ne. Apa benar begitu? Tonton sampai akhir biar kalian gak salah paham. Visa magang, definisi visa magang. Definisi visa magang. Definisi visa magang. Definisi visa magang. Visa magang itu. Definisi visa magang. Tujuan visa magang itu dibuat